Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu, pengertian-Mu, sehingga firman Tuhan hari ini menjawab keperluan setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati dan menguatkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakai hamba-Mu juga untuk berkata-kata firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang hanya alat ini boleh menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga firman Tuhan hari ini boleh memberkati jemaat-Mu dan juga hamba-Mu. Bapa di surga, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 84, judul di atas, Rindu kepada Kediaman Allah. Saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi, ya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari, dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ulangi dari ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi, ya dengan berkat. Ya, saya akan memberikan satu tema pada pagi hari ini, yaitu kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Ya, pemazmur mengungkapkan bahwa ada sesuatu kerinduan untuk boleh ada di rumah Tuhan. Mazmur ini juga ungkapan suatu lagu ziarah tentang sebuah perjalanan yang jauh. Pria Yahudi menurut ketentuan hukum paling sedikit 3 kali setahun pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Pemazmur juga mengungkapkan di sini bahwa banyak peziarah yang mengalami kesulitan di dalam menempuh perjalanan dari tempat asal sampai ke Yerusalem, mengingat tempat yang jauh dan bukit-bukit juga terjal yang harus mereka tempuh untuk menuju Yerusalem. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Mazmur ini mengekspresikan kerinduan umat Tuhan yang sangat dalam untuk ada di hadirat Tuhan. Hanya orang-orang yang punya visi, hanya orang-orang yang punya tekad, punya hasrat, punya kesungguhan hati untuk
berjumpa dengan Tuhan yang bisa sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena mengarungi perjalanan yang panjang. Bahkan di dalam ayat 7 tadi dikatakan bahkan mereka melewati lembah Baka yang ditakuti oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mereka harus melewati lembah itu yang sangat sulit. Tidak ada alternatif lain atau jalan lain menuju Yerusalem kecuali harus melewati lembah Baka itu. Apa lembah Baka itu? Menurut penafsir saya mendapat keterangan-keterangan bahwa di sana yaitu lembah yang ditumbuhi pohon balsam. Ada semak belukar, ada duri, dan di sana kondisinya juga gersang, siang hari panas, dan panasnya sangat menyengat. Tanah itu kering, sehingga banyak orang kalau pergi ke sana mengalami satu keadaan yang sangat mungkin frustasi, mengalami patah semangat karena perjalanan yang tidak nyaman, bahkan dikatakan berdebu. Memang ada air di sana, tetapi air itu sulit untuk dijangkau karena begitu curamnya tempat air yang akan didapat oleh orang-orang yang melewatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan tidak jarang orang-orang di sana ketika melewati lembah itu harus meneteskan air mata. Kenapa? Tidak sanggup untuk melewati lembah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengungkapkan bahwa orang-orang yang berziarah di sana, mereka tidak menghiraukan lembah itu. Mereka satu dengan yang lain saling menguatkan. Mereka tahu bahwa perjalanan itu sulit, perjalanan itu melelahkan, membuat frustasi. Tetapi walaupun dia harus meneteskan air mata, mereka mengubahnya menjadi mata air. Bukan berarti mereka harus menggali sumur, tidak. Tetapi keadaan tetap sangat sulit yang harus dilewati. Namun hati mereka meluap sukacita karena ada kerinduan. Di dalam perjalanan ini ada kerinduan untuk secepatnya berjumpa dengan Tuhan di bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lembah Baka adalah lembah yang sangat sulit dilalui, tetapi mereka melaluinya dengan kekuatan dan anugerah daripada Tuhan. Mereka tetap bersuka cita, mereka penuh semangat, penuh hasrat, penuh kesungguhan hati untuk boleh melalui lembah Baka itu, dan kemudian dia mencapai pintu gerbang bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini saya boleh belajar bagaimana kita saat ini dengan mudah untuk datang ke bait Allah, dengan mudah kita datang ke gereja, tidak perlu berjalan berjam-jam. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita punya kerinduan seperti pemazmur ini, seperti Bani Korah ini? Mereka harus melewati lembah yang sangat sulit untuk beribadah, untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena pemazmur tahu, ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, ketika mereka beribadah, itulah berkat kekuatan yang paling besar dalam hidupnya. Dan kerinduan itu untuk dekat dengan Allah dihidupkan di dalam kehidupan pemazmur ini, sehingga itulah yang dinamakan berkat yang terbesar di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di mana letak berkat terbesar di dalam hidup kita? Di manakah letak kekuatan yang terbesar dalam hidup kita? Mungkin kita berpikir bahwa berkat kekuatan itu ada pada fisik kita.
Mungkin hari ini banyak orang yang masih kuat, tetapi fisik ini lambat laun akan melemah. Mungkin kita berpikir bahwa kekuatan berkat terbesar adalah harta kita yang kita sudah upayakan di dalam hidup kita, kita sudah menumpuknya. Harta tidaklah kekal, harta bisa habis. Fisik, harta satu saat juga bisa melemah dan habis. Dan itu semua tidak kekal. Namun jiwa yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, itulah kerohanian yang kuat. Inilah yang akan kita bawa kepada kekekalan nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar daripada pemazmur ini. Mari kita menghidupkan kerinduan kita, tekad kita, hasrat kita, kesungguhan hati kita untuk selalu rindu dekat dengan Allah, rindu bersekutu dengan Allah. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengar suaranya lewat firman-Nya. Dengan demikian, maka kedekatan kita dengan Tuhan itulah berkat yang terbesar yang kita punya, karena disitulah letak damai sejahtera, karena disitulah letak ketenangan, karena dari disitulah letak kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itulah berkat yang terbesar, karena dari situlah letak damai sejahtera, letak ketenangan, letak kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari sekali lagi kita belajar. Saya dan saudara diingatkan oleh pemazmur ini supaya kita menghidupkan hasrat kita, menghidupkan tekad kita, menghidupkan kesungguhan hati kita setiap saat, baik secara berkelompok di gereja, di keluarga, mungkin secara pribadi, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena dari situlah jiwa kita akan dipuaskan dengan kebenarannya, kita akan dipuaskan dengan hasrat yang daripada Tuhan untuk kita boleh memuji, membesarkan namanya. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan boleh mengingatkan kepada kami jemaat-Mu, untuk kami punya tekad, untuk kami punya hasrat, untuk kami punya kesungguhan hati kami untuk mengutamakan rohani kami, mengutamakan jiwa kami, sehingga kami terus dipuaskan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena ada kerinduan untuk selalu bersekutu, memuji Tuhan, untuk mendengar suaranya lewat firman-Nya. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap kami hari ini jemaat-Mu punya hasrat kerinduan yang sungguh bahwa persekutuan atau ibadah ini bukan rutinitas, tetapi ada kerinduan yang sungguh untuk kami dekat dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan di hati kami, supaya kami terus boleh mengingat dan melakukannya di dalam hidup kami, sehingga kami selalu mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya.